Kami hanya menampakkan fotonya. Kurang ajar dia Pak, segala macam lah pengakuan dari si siswi. Peristiwa dan kejadian pencabulan oleh salah satu guru. Yang pada akhirnya salah satu siswi itu menyampaikan bahwasanya si tersangka MO ini yang melakukan. Ada korban, berarti perbuatan ini tidak kepada satu orang. Berarti perbuatan ini lebih dari satu orang. Makanya saya selaku pimpinan gelar, saya berkeyakinan. Ini peristiwa pidana pencabulan ada. Makanya saya berani menetapkan tersangka. Karena keyakinan saya putuskan inisial MU sebagai tersangka. Ya, kami tidak akan pertemukan karena si keempat korban siswi ini menyampaikan kami tidak mau bertemu sama guru kami. Atas nama si MU tersebut. Yang pada akhirnya kami hanya menampakkan dari sama psikologi berkoordinasi, kita berkolaborasi, kami hanya menampakkan fotonya. Kurang ajar dia Pak, segala macam lah pengakuan dari si siswi. Berarti kan dengan kata yang spontan, hasil dari pemeriksaan psikologi, adanya traumatis psikis anak yang terganggu. Kalau melihat dan mendengar nama dari si tersangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, Anda bersama saya Desi Triana dalam Saksi Kata. Satuan Reserse Kriminal Polresta Kendari, Sulawesi Tenggara memberikan perhatian khusus pada kondisi psikologis siswi korban pencabulan oknum guru berinisial MU 55 tahun. Hal ini dilakukan atas kondisi para korban yang mengalami trauma akibat dugaan perbuatan asusila oknum guru tersebut. Kasat Reskrim Polresta Kendari, AKP Weliwanto Malau menerangkan saat proses penyidikan yang berjalan, para korban menceritakan kembali luka yang dialami. Artinya, mengingat tindakan asusila pelaku. Hal ini diterangkannya dalam wawancara eksklusif kami dengan Kasat Reskrim Polresta Kendari AKP Weliwanto Malau beberapa waktu lalu. Mantan Kasat Reskrim Bengkulu mengungkapkan pihaknya melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kota Kendari hingga akhirnya korban mendapatkan rumah aman. Diketahui pelaku berinisial MU berprofesi sebagai guru ilmu pengetahuan alam yang berada di salah satu SMP di Kota Kendari sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan berikut ini wawancara eksklusif Saksi Kata bersama AKP Weliwanto Malau yang mengungkap proses hukum berjalannya kasus dugaan pencabulan yang diduga dilakukan oleh seorang guru SMP di Kota Kendari dan juga mengungkap terkait proses pendampingan terhadap para korban yang saat ini di bawah perlindungan Polresta Kendari melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA yang berkoordinasi dengan Dinas Sosial di Kota Kendari. Proses penyelidikan kasus dugaan pencabulan yang diduga dilakukan oleh seorang guru SMP di Kota Kendari terus berlangsung. Kepolisian Resort Kota atau Polresta Kota Kendari sudah menetapkan guru tersebut sebagai tersangka. Satreskrim Polresta Kendari, Sulawesi Tenggara AKP Weliwanto Malau mengungkap terkait kondisi psikologis yang dialami sejumlah korban pencabulan yang diduga dilakukan oleh oknum guru berinisial MU 55 tahun ini. Tribuners, masih bersama saya Desi Triana dalam Saksi Kata terkait dengan kasus dugaan pencabulan yang dilakukan oleh seorang oknum guru yang ada di Kota Kendari. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Kasat Reskrim Polresta Kendari Weliwanto Malau yang akan kita ulik terkait dengan proses penyidikan sampai akhirnya MU ditetapkan sebagai tersangka. Apa kabar Pak Weli? Sehat Bu, sehat. Sehat ya? Alhamdulillah. Ya, Pak, mungkin langsung saja terkait dengan MU. Kami sempat berbincang lumayan panjang tadi soal perjalanan kasusnya dan lain sebagainya. Mungkin dari awal Polresta Kendari mengawal kasus ini, itu seperti apa prosesnya? Apakah mendengarkan kasus dulu atau langsung ada pelaporan dari para korban? Baik, jadi awalnya itu di November, saat itu siswi-siswi bersama orang tua dan ada salah satu guru datang ke Polresta Kendari. Langsung saya menyamperin, ada apa kok bisa rame-rame. Di sini ada pertama kali guru yang mendampingi juga, yang dimana orang tuanya kami kasihlah di ruang namanya konseling.
Dia bercerita di situ, saya dengarlah cerita tersebut. Ada di sana yang namanya peristiwa dan kejadian pencabulan oleh salah satu guru. Yang pada akhirnya salah satu siswi itu menyampaikan bahwasanya si tersangka MO ini yang melakukan. Tidak dari situ akhirnya kami menyarankan ini mau dibawa ke arah mana. Apakah dalam tingkat sekolah, apa masuk ke ranah hukum. Di sana mungkin emosi dan saat itu juga dengarkan cerita seorang anak kepada orang tua mungkin emosi dan pada akhirnya si orang tua tersebut menceritakanlah ini seluas-luasnya dan akhirnya poluan saya juga saya arahkan untuk mendengarkan cerita dari salah satu siswi korban tersebut. Akhirnya di sana terangkumlah 2 subjek yang kami akan interogasi lebih pendalaman. Dan pada akhirnya di situ kami menemukan masih dugaan terjadilah adanya peristiwa itu ada. Kemudian itu di sana beralih dia membuatlah yang namanya aduan kepada kami yang namanya pengaduan masyarakat. Setelah dibuat pengaduan, mendengarkan di berita acara pemeriksaan, tidak lama kemudian 3 jam kemudian kepala sekolah meneleponlah ke salah satu orang tua siswi tersebut untuk dimintain bertemu di sekolah. Dan pada akhirnya mungkin di situ apa pembicaraannya kami tidak tahu. Sore harinya mungkin tidak ada titik temu dari pihak sekolah maupun dari pihak guru yang bersangkutan tersangka maupun orang tua siswi datang lagi ke sini jam 5 sore untuk melanjutkan yang namanya pemeriksaan. Saat itu juga setelah pemeriksaan kami langsung yang namanya aduan kita terima, kita melaksanakan namanya gelar kecil, menentukan ini termasuk peristiwa pidana atau tidak. Dan pada akhirnya saat itu juga kami sudah mendapatkan di situ adanya peristiwa pidana yang dilaporkan oleh salah satu siswi. Terbukalah dia kepada salah satu penyidik saya Poluan, si adik kita korban ini. Secara vulgar, nggak bisa kita ceritain di sini ya Bu ya, karena itu kita bersifatnya rahasia. Akhirnya intens kita melaksanakan pemanggilan, intens kita melaksanakan pemanggilan terhadap guru-guru juga, intens juga kita pendalaman terhadap situ tersangka. Kemudian kita seperti biasa kalau misalnya itu terhadap korban anak kita harus memiliki yang namanya bagaimana traumatis. Kalau traumatis adanya psikologi. Kita koordinasi ke psikologi, kita panggil, kita lakukan salah satu siswi ini untuk dilaksanakan konseling. Yang namanya konseling itu sifatnya adalah permintaan dari kita selaku penyidik. Akhirnya salah satu siswi tersebut konseling selama beberapa hari dipelajarin oleh pihak psikologi. Kemudian akhirnya kami beranjak lagi kepada UPTD PPA, minta pendampingan terhadap si anak tersebut. Akhirnya dia buatlah yang namanya adanya rumah aman supaya dapat intens si psikiater ini melaksanakan yang namanya pemeriksaan psikologi dari si korban anak. Akhirnya begitulah ceritanya awal. Iya. Sempat tadi disampaikan juga oleh tersangka MO bahwa ada mediasi sebelum akhirnya prosesnya ditetapkan sebagai tersangka. Saya ingin tahu bahwa apakah pada saat proses mediasi artinya ada pertemuan antara orang tua yang dia sampaikan bahwa tidak marah dan lain sebagainya. Ini pernyataan yang kontras juga pastinya. Bahwa bagaimana dengan kondisi psikologis dari para korban yang saat ini juga sudah didampingi oleh unit PPA dari Polresta Kendari? Iya. Kegiatan yang dilakukan upaya mediasi lah upaya yang di luar daripada upaya proses hukumnya gitu ya Bu ya. Walaupun sudah melaksanakan upaya mediasi, tidak menggugurkan yang namanya proses hukum. Proses hukum kami terus intens. Ya, kemudian kami beranjak lagi setelah hal itu sampai saat ini juga kami tidak dapat yang namanya surat perdamaian. Tidak ada. Berarti kan hanya secara lisan yang katanya. Kalau di dalam proses hukum pembuktian tidak ada yang namanya katanya. Semuanya perlu pembuktian, dokumen-dokumen, dan ahli. Di situ sesuai dengan 184 KUHP. Ya. Kami juga mendengar hal itu yang namanya adanya mediasi. Tetapi kami adalah ranah proses hukum. Tidak ada sampai saat ini ya
bagi semuanya warga-warga Kota Kendari, orang tua maupun guru-guru maupun pihak PGRI, kami tidak dapat yang namanya surat pernyataan mediasi perdamaian. Dan kondisi psikis dari para korban Masih sendiri terganggu. masih Dia lebih terganggu. enak bercerita kepada kami. Dan tidak beranikah bertemu dengan tersangka karena sebelumnya ada proses mediasi bersama orang tua dan juga para siswa kan, disampaikan oleh tersangka sendiri. Itu kan semua keterangan dari si korban. Kita kan dudukkan juga dia tuh. Berarti tidak mau bertemu dengan Tidak mau bertemu. tersangka. Iya, kami tidak akan pertemukan karena si keempat korban siswi ini menyampaikan kami tidak mau bertemu sama guru kami atas nama si MU tersebut. Yang pada akhirnya kami hanya menampakkan dari sama psikologi berkoordinasi, kita berkolaborasi, kami hanya menampakkan fotonya. Kurang ajar dia Pak, segala macam lah pengakuan dari si siswi. Berarti kan dengan kata yang spontan hasil dari pemeriksaan psikologi, adanya traumatis psikis anak yang terganggu kalau melihat dan mendengar nama dari si tersangka. Begitu Bu, bunyinya dari psikologi hasilnya. Sejauh ini proses hukumnya seperti apa? Proses hukum sampai saat ini masih berjalan, ya. Dari hasil penyelidikan kami, akhirnya kami berkembang. Ternyata ada korban lain, bertambahlah 3 korban. Jadi totalnya ada 4 korban siswi. Yang pertama, setelah kami tetapkan tersangka, tidak ada yang mau melapor. Mungkin ketakutan atau dikeluarkan sekolah, itu pengakuan 2 siswi kepada saya. Kalau kami beginiin, pagi kami takut di DO maupun keluarkan sekolah, ataupun kami dihambat maupun kami dipersusah dan dipersulit di sekolah. Begitu. Terus kami akhirnya melaksanakan yang namanya gelar. Akhirnya terjadilah proses tahapan penyidikan. Di sana adalah upaya hukum. Adanya pro justia, laporan polisi akhirnya terjadi dan dibuat oleh korban di tanggal 16 Desember 2025. Untuk tambahan laporan dari 3 laporan pertama. 3 laporan pertama. Akhirnya kami terus monoton, kami terus secara estafet intens pemeriksaan, dan pada akhirnya pada tanggal 20 Desember kami melaksanakan yang namanya mekanisme gelar perkara. Mekanisme gelar perkara, akhirnya kami gelar perkara, kami tetapkan salah satu guru di SMP 19 sebagai tersangka. Begitu Bu ceritanya. Kalau boleh tahu, barang bukti kuat apa yang membuat tersangka dan membuat MU menjadi tersangka? Ya, di sini Bu kita tidak perlu barang bukti, ya. Di sini kita hanya alat bukti. Alat bukti yang kita buat adalah di sini ahli psikologi, ahli pidana, sama keterangan dari saksi pelapor dan korban-korban. Di situ sudah perlu, tidak perlu lagi barang bukti, hanya alat bukti saja. Itu sudah kuat. Begitu. Apalagi kami menyatakan ada korban. Berarti perbuatan ini tidak kepada satu orang. Berarti perbuatan ini lebih dari satu orang. Makanya saya selaku pimpinan gelar, saya berkeyakinan ini peristiwa pidana pencabulan ada. Makanya saya berani menetapkan tersangka. Karena keyakinan saya putuskan inisial MU sebagai tersangka. Ada dugaan mungkin keterlibatan dari pihak lain kah atau seperti apa? Kalau pihak lain sementara belum ada. Tapi kami mendengar dari luar, mantan siswi dia yang sudah SMA akan datang. Tapi kami masih menunggu. Itu informasi yang terkompilasi di penyidik kami akan datang. Sebagai saksikah atau sebagai korban? Sebagai korban. Ya. Tapi artinya, kami belum datang ke sini, kami belum tahu. Cuman hanya orang si siswi tersebut meng-WA penyidik saya. Oh. Ya. Tapi belum datang sampai saat ini. Kami masih menunggu. Iya, setelah kasus ini sudah berjalan dan viral di media sosial, kemudian ada laporan baru lagi. Ya. Bukan laporan baru, ada yang mengkonfirmasi bahwa ada peristiwa yang terjadi. Ada peristiwa yang terjadi lagi. Oke. Dan bagaimana Polresta Kendari sendiri memastikan bahwa perjalanan proses hukum ini akan berjalan secara bijak dan pastinya juga akan mengedepankan para korban? Ya, kami kan di sini kami pastikan proses hukum berjalan sampai tuntas di tahapan P21 nanti oleh jaksa penuntut umum. Kami serahkan tahap 2 dan P21 kami terima. Yang dimana di sini kita koordinasi kepada pihak kejaksaan. Kita sudah menggandeng UPTD PPA, juga kita sudah menggandeng yang namanya Dinsos. Makanya tadi kan ada rumah aman bagi salah satu siswi tersebut untuk konseling. Berarti sampai sejauh ini para korban masih dilakukan pendampingan ya? Pendampingan kita wajib. Kita wajib. Masih sekolahkah para korban?
Setelah kami menangkap dan menahan 20 hari ke depan kepada tersangka tersebut, akhirnya si siswi sekolah. Tapi saat kami belum menahan si guru tersebut, pengakuan dan keterangan dari si orang tua si siswi-siswi, mereka tidak bersekolah. Sudah berapa lama? Dari tanggal dia buat aduan tersebut, berarti sudah sekitar dari November kepada sampai saat tanggal penetapan tersangka 20 Desember kemarin. Berarti ada sekitar 1 bulan mereka tidak bersekolah. Tidak bersekolah. Begitu. Dan keempat-empatnya seperti itu juga. Ya, mereka saling tidak sekolah, mungkin punya alasan ya. Dan ya itu kan pertimbangan dari orang tua ya. Gitu, ya. Baik, terima kasih banyak waktunya Pak Welly. Sama-sama. Terima kasih banyak juga atas informasinya. Tribuners, kami juga akan terus mengawal kasus dugaan pencabulan yang tersangka sudah ditetapkan, di mana seorang guru di Kota Kendari diduga melakukan pencabulan terhadap 4 orang siswinya. Dan pastinya kami juga akan terus mengawal. Tetap saksikan Saksi Kata dalam yang tayang di YouTube tribunnews.ultra.com. Saya Desi Triana pamit undur diri bersama dengan narasumber saya, Pak Welly Wanto Malau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.